A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama adalah Allah bagi kita nikmat iman. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita masuk hari ke-11 ya. Ya, betul. Kemarin 10 kan? Kemudian kita juga melihat bagaimana Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir. Bahkan Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya dan Rasulullah menyuruh para keluarganya atau membangunkan para keluarganya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Berarti untuk menghidupkan malamnya. Kemudian juga ini ada tanda nih, nanti kalau ada yang bertanya apa tandanya kalau dapat Lailatul Qadar. Nah, ini ikutkan hadis ya seperti ini. Cuma hanya tanda dari sekedar zahir. Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kemudahan dan kebaikan. Tidak begitu panas, tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari bersinar, tidak begitu cerah dan tampak kemerah-merahan yang begitu menghangatkan, menenangkan. Ini pun masih juga kita tak boleh pastikan. Jadi sampai sekarang tidak ada yang boleh memastikan Lailatul Qadar itu. Tapi pahalanya luar biasa Allah ceritakan. Sekarang kalau misalnya kita tanya apa rahasia dirahasiakannya Lailatul Qadar? Kenapa kita tidak diberi aja misalkan Lailatul Qadar itu malam ke-27? Kenapa Lailatul Qadar disuruh mencari dari 21, 23, 25, 27, 29? Kira-kira kalau mau mengambil hikmahnya, kenapa Allah sembunyikan Lailatul Qadar? Ada yang mau jawab? Jadi kalau kita katakan ini dirahasiakan, sebenarnya ada dalam riwayat Rasulullah tuh ingin kasih tahu Lailatul Qadar itu bila waktunya. Tapi ketika Rasulullah sudah panggil para sahabat untuk memberitahu, ternyata pada saat yang sama ada sahabat berselisih pendapat tentang Al-Quran. Akhirnya Rasulullah lupa untuk memberitahu. Maka sampailah terakhir kata Rasulullah sudah tidak dibagi tahu, berarti ada hikmah kenapa Lailatul Qadar itu disembunyikan tarikhnya atau waktunya. Maka ada sebagian ulama juga mengatakan salah satu rahasia dibalik tidak didetilkannya waktu Lailatul Qadar satu tadi yang jawab tadi Kak Delisa. Betul sekali. Di situ akan membuktikan mana yang tulus dalam beribadahnya, mana yang malas dalam beribadah. Orang yang tulus akan mencari dalam 10 malam itu satu malam. Mereka akan tetap beribadah. Mereka tetap akan menghidupkan malamnya demi satu malam. Tanpa putus asa. Tanpa penat. Menghidupkan seluruh malamnya untuk mendapatkan satu malam yaitu Lailatul Qadar. Yang kedua, kita juga tahu siapa yang malas di antara kita. Jadi kalau orang yang malas akan mengatakan masa iya 10 malam kita bangun cuma untuk cari satu malam. Jadi kalau orang yang rajin, orang yang tulus menggunakan 10 malam untuk mencari yang satu. Tapi kalau orang yang malas, dia akan tinggalkan 10 malam, apa katanya? Untuk apa nyari cuma satu malam tapi 10 malam kita disuruh bangun. Jadi Masya Allah dirahasiakan itu untuk mengetahui ketulusan kita dalam beribadah. Kita masuk dalam kumpulan yang mana? Kelompok yang mana? Kelompok yang memang akan mencari meskipun 10 malam, ataukah kelompok yang menyerah? Masa cuma satu malam terus kita menghidupkan 10 malam? Itu yang pertama. Yang kedua, dirahasiakannya Lailatul Qadar adalah karena kita tak tahu di mana Lailatul Qadar, maka paling tidak kita akan lebih banyak beribadah kan daripada kalau tahu. Ya.
Ada orang kan mengambil hadis, oh yang paling kuat malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Maka kita lihat terkadang masjidnya lebih ramai di malam ke-27. Berarti cuma keluar di malam ke-27. Padahal itu hanya pendapat yang terkuat. Tidak pun dipastikan itu malam Lailatul Qadar. Itu saja sudah pilih-pilih. Apalagi kalau sudah ditentukan. Jadi kalau sudah ditentukan malam Lailatul Qadar itu malam ke-25, 27, 29, kita bukan lagi di masjid, kita mungkin di mallnya. Ya, maka dirahasiakan Lailatul Qadar supaya amalnya lebih banyak. Dan kalau sudah banyak amalnya, berarti pahalanya lebih banyak. Jadi ada dua, rahasia dirahasiakannya Lailatul Qadar. Satu, supaya kita tahu kita ini yang rajin atau yang malas. Yang kedua, supaya kita mendapat amal yang lebih banyak, pahala yang lebih banyak. Jadi carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka tadi kita sudah katakan 10 malam pertama dengan 10 malam kedua semestinya 10 malam kedua lebih khusyuk beribadahnya. Semestinya 10 malam kedua lebih cinta dengan Ramadannya, cinta dengan Qur'annya, qiyamul lail. Nanti kita akan katakan 10 malam terakhir harusnya lebih baik daripada 10 malam kedua dan 10 malam pertama. Maka mudah-mudahan Allah mahtim lana bihusnil khatimah. Wahai Allah, tutuplah Ramadan kami dengan cantik. Jangan hanya Ramadan, wahai Allah, yang ditutup. Tutuplah umur kami dengan cantik, wahai Allah. Kami tidak pernah tahu mana batas perjalanan ini. Kami tidak tahu berhenti di mana umur kami. Di usia 50 kah? Di usia 60 kah? Di usia 7? Itu tapi tak penting bagi kami, wahai Allah. Ya, penting adalah mohon, wahai Allah, tutuplah akhir perjalanan kami husnul khatimah. Ya, ini yang kita inginkan. Maka di dalam Ramadan juga kita inginkan perjalanan Ramadan kita ditutup cantik di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin ya. Jadi kita masuk lagi di sini. Nah, ini tadi kemarin sudah kita bahaskan ya pengantarnya, kita tak bahas lagi. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi kalau kita membahaskan Lailatul Qadar jangan lupakan ini. Kalau sudah mengatakan berarti surat Al-Qadar itu bicara apa? 1 2 Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ada dua ayat ini. Ayat pertama kemarin sudah saya katakan bahwa qadar itu artinya mulia. Berarti Allah memuliakan malam itu. Dan kalau ditanya kenapa Allah memuliakan malam itu, karena Al-Quran diturunkan malam itu. Kalau mau dicari berarti kemuliaan itu letaknya pada Qurannya. Sebenarnya malamnya menjadi mulia karena Al-Quran. Maka kalau malam saja mulia karena Quran, Ramadannya mulia karena Quran. Seharusnya yang megang Quran mulia juga. Yang bersama Al-Quran mulia juga nggak? Harusnya iya. Jadi jangan hanya fokus kepada Lailatul Qadarnya, karena Lailatul Qadar hanya setahun sekali. Jadi kalau umat Islam hanya fokus dengan Ramadan, kalau umat Islam hanya fokus dengan Lailatul Qadarnya, kemudian selepas Ramadan lalu meninggalkan Al-Qurannya, maka kita nggak akan menjadi orang yang mulia. Kita hanya mulia di bulan Ramadan. Dan harusnya kita hanya mulia di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita tadi mau ditutup cantik kan umur kita. Mana tahu kita mati bukan di bulan Ramadan. Kita meninggal dunia di bulan Syawal misalnya. Apa yang mau kita katakan kalau 10 pertama di bulan Syawal kita sudah meninggalkan Al-Quran? Maka kita akan katakan malam ini mulia, bulan ini mulia karena Al-Quran. Kalau semuanya mulia karena Al-Quran, bagaimana mungkin hati ini tidak mulia kalau hati itu tersentuh Al-Quran? Bagaimana mungkin jasad ini tidak mulia kalau jasad ini senantiasa bersama Al-Quran?
Maka ini yang pertama kali Allah inginkan dari surat Al-Qadar. Allah boleh saja bersumpah dengan mataharinya, Allah bersumpah, Allah mengistimewakan waktunya, Allah mengistimewakan bulannya, tapi itu semuanya keistimewaan itu diceritakan oleh Al-Quran, dan sekarang Allah berbicara langsung tentang Qurannya. Ya, maka ini yang kita akan katakan, dan kemarin juga Ustazah tarik qadar itu takdir, maka takdir kita pun ditentukan oleh Al-Quran. Kalau kita bersama Al-Quran, maka kita menjadi sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Apa tempatnya? Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyara. Orang yang memegang Al-Quran hatinya selalu berdetak jatuh cinta. Orang yang selalu memegang Al-Quran hatinya dipenuhi rasa takut. Karena Al-Quran bicara tentang Allah. Bagaimana mungkin yang memegang Al-Quran tidak jatuh cinta? Al-Quran bicara tentang kiamatnya, bicara tentang azab Allah. Bagaimana mungkin yang memegang Al-Quran tidak takut? Jadi Masya Allah. Bersama Al-Quran kita ada dua pilihan. Mau jadi syarrul bariyah atau khairul bariyah. Takdir itu kita yang menentukan. Ustazah tadi baru terbaca beda qadha dan qadar itu apa ya? Qadha itu adalah ketentuan yang memang mutlak milik Allah. Sementara takdir adalah ketentuan yang masih ada campur tangan manusia. Berarti ikhtiar manusia. Maka kita boleh menentukan takdir kita. Dan tentu saja ikhtiar kita berada pada ilmunya Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya. Jadi ini yang kita akan katakan. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua ayat ini menunjukkan ketinggian, kemuliaan, keagungan Al-Qur'annya yang memang itu diturunkan oleh Allah. Ini yang 1, 2. Kemudian kemudian pembahasan kita akan masuk Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.